pasar bebas. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas? Mari ikuti pembahasan materi berikut ini. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan. Sahabat belajar, tujuan pasar bebas adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Pasar bebas ditandai dengan kesepakatan dari negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian pasar bebas tersebut. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Pertama, perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Dan yang keempat, akses informasi pasar juga tidak diatur. Macam-macam pasar bebas di dunia. Yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau sering disingkat dengan MEA. MEA merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan namanya, negara-negara yang tergabung di MEA adalah negara-negara ASEAN. Ayo sahabat belajar, masih ingat kan siapa saja negara anggota ASEAN? Sahabat belajar, dalam MEA seluruh negara anggota diperbolehkan menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif atau tanpa biaya. Selain barang. Tujuan utama MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Dan yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian. Kita lanjut yang kedua, ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Sahabat belajar, AFTA merupakan kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Dengan adanya AFTA, ASEAN berharap dapat menjadi pusat produksi dunia dengan menciptakan pasar regional untuk 500 juta penduduk. Tujuan dibentuknya AFTA, pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Ya, Pacific Economic Cooperation atau sering disingkat dengan APEC. APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tujuan pembentukan APEC yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Sementara yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Dan yang terakhir, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Yang selanjutnya adalah Uni Eropa. Apa ini Uni Eropa? Penasaran? Ya, Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota 28 negara Eropa. Uni Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional ya, tetapi sebuah badan otonom di antara keduanya. Tujuan dibentuknya MEE
Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Wah, ternyata pasar bebas berbeda dengan pasar tempat kita membeli barang kebutuhan sehari-hari ya. Menarik kan? Untuk lebih memahami mengenai pasar bebas,